Baik, kita mulai dengan sesi kedua. Di sini, pada angsuran seragam, kita bisa mencari P bila diketahui A. Apa itu P? Taufik, Dani, Novian? Nilai sekarang. Bagus sekali. Nilai sekarang. Kalau A-nya? A-nya angsuran. A. A, jadi ingat-ingatnya angsuran gitu aja ya. A itu adalah besar angsurannya atau besar cicilan yang harus dibayar atau yang bisa dibayar setiap periode. Nah, di soal ini kita mencari P, berapa nilai yang harus kita berapa P itu apa P? P itu adalah uang yang harus kita simpan apabila diketahui angsuran tiap bulannya berapa. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seorang ayah menyimpan sejumlah uang di bank dengan maksud agar anaknya dapat mengambil uang tersebut 500.000 setiap bulan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan di sini bayangannya ya anaknya narik 500.000 atau 500.000 itu bisa ditarik dari bulan setiap 6 bulannya. Berapa jumlah uang yang harus disimpan pada saat itu? P-nya berapa? Jika tingkat bunga modal yang berlaku 2% per bulan. Nah, jadi di sini kita ketahui A-nya 500.000, ditarikin duitnya 500.000. Setiap bulan selama 6 bulan. N-nya 6 bulan. Kemudian jika tingkat bunga modal yang berlakunya 2% per bulan, itu berarti I-nya. Nah, jadi P itu adalah uang yang harus kita store sekarang. Bila uang kita itu akan ditarikin sebesar A setiap periode waktu. Nah, jadi memang kegunaannya beda-beda ya. Untuk angsuran seragam ini kadang-kadang ditariknya keluar, kadang-kadang dimasukin duitnya ke bank. Di soal ini yang dicari adalah P. Saya harus nyetor uang berapa nih total agar selama 6 bulan saya nggak perlu setor-setor duit lagi. Tapi anak saya tetap bisa narik duit 500.000 per bulan. Nah, karena itu kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui A-nya 500.000. Ini yang ingin ditarik setiap bulan. Kemudian I-nya 2%. Kemudian N-nya 6. Kita ngacu ke tabel yang tadi, 2% ya. Masih sama, N-nya berapa tadi? Guys, 6. 6 ya. Yang dicari adalah P. Jika diketahui A, ini P garis miring A. 5,601. Ini adalah besar faktor pengali jika mengacu ke tabel referensi. 5,601 ya sama. Jadi saya harus setor, si ayah tadi harus setor uang ke bank sebesar 2.800.700. Karena ada 2% dari banknya ini. Jadi ini yang dipotongin sama banknya. Jadi enggak sih, bukan. Ini yang bunga dari banknya 2%. Jadi kalau misalkan kita nyimpen duit nggak pakai bunga, bayangannya 500.000 kali 6 kan 3 juta kan ya. Tapi karena banknya ada bunga 2%, karena banknya ada bunga 2%, maka kita nggak harus 3 juta store ke banknya. Bisa kurang. Kurangnya dari mana? Ya dari bunganya 2%. Setiap kali kita nabung ke bank, dibungain, sehingga setoran pertama kita nggak perlu 3 juta, tapi 2.800.700. Oke, jadi di situ kita ketahui ada A, duitnya ditarik keluar 500.000 setiap bulan selama 6 bulan sehingga N-nya 6 dan tingkat bunganya 2%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, satu lagi ya. Ini adalah mencari A jika diketahui F. Mencari A jika diketahui F. Ini adalah apabila kita mencari arus tunai A pada setiap akhir periode yang setara dengan nilai F pada akhir periode. Bla bla bla. Kadang-kadang kita, nah ini yang namanya sinking fund factor. Sinking fund adalah dana hilang, dana tenggelam ya, faktor dana tenggelam. Biasanya kita lebih paham kalau kita baca soal.
Mencari F nilai akhir jika diketahui A besar angsuran. Berapa besar setoran tetap setiap akhir tahun? Mencari A ya, mencari A diketahui F. Berapa besar setoran tetap setiap akhir tahun jika seseorang menginginkan dapat mengambil uang simpanan sejumlah 5 juta pada akhir tahun kelima jika tingkat bunga yang berlaku 12% setahun. Mantap banget 12% setahun. Saya mau nabung di situ. Nah, oke. Yang ditanya adalah A jika diketahui nilai akhirnya F. Nah, di sini dimasukkan nilai F-nya 5 juta karena itu targetnya ya. Kemudian kita cari di tabel referensi yang besarnya adalah 12%. Silakan masukkan angka 12%. Daripada nyari ke bawah bisa lama. Mari kita search saja, ada nggak? Hup, nggak ada dong. Aduh, masa harus cari manual. Udah, cari 12% ke bawah. Nah, itu dia. Baik banget. Oh, cuma satu. Oke, ke bawah. Di mana kamu? Ini dong. Ini 12% ya. 12%, N-nya berapa tadi? N-nya 5. N-nya 5. N-nya 5. Nah, di sini nih. Di baris ini berarti. Yang kita cari tadi apa? A. Yang dicari adalah angsuran per bulan ya. Jika ingin F pada akhir tahun kelima sebesar 5 juta. Nah, 6,353. nah ini nih, sinking fund factor ini nih, mencari A jika diketahui F. Nah, ini nih 0,1574. Benar. Jadi yang dicari A jika diketahui F. Maka yang dilihat di sini sinking fund factor tadi. Nih jawabannya 0,1574. Benar nggak? 0,1574-nya dikalikan, nah benar ya, 0,1574 dikali uang yang menjadi targetnya berapa nih, 5 juta. Jadi angsuran yang harus dibayarkan per bulannya adalah 787.000. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau baca tabel ini, yang harus kalian perhatikan dengan seksama adalah yang mau kita cari apa sih? Dicari A diketahui F, dicari A diketahui P, dicari F diketahui A, dicari P diketahui A. Nah, ini yang harus dicari. Total untuk uniform payment series atau pembayaran seragam ada 4 fungsi ini. Berarti kita masih ada satu lagi yang belum kita bahas. Apa ini? Selanjutnya adalah ini. Nah, ini ya, mencari mencari A jika diketahui P. Capital recovery factor itu sebutannya. Apa istilahnya? Faktor pengembalian modal. Contoh soalnya seperti ini. Seorang petani ingin membeli traktor tangan seharga 20 juta. Nah, ini sekarang nih. Beli 20 juta dengan cara mengangsur setiap akhir tahun selama 5 tahun. Berarti nyicil traktor 20 juta selama 5 tahun dengan tingkat bunga modalnya berlakunya 20% per tahun. Buset, gede banget. Tintah darat ini. Berapa besarnya pembayaran angsuran pada setiap tahun bila pembayaran pertama dilakukan setiap tahun setelah saat pembelian? Nah, berarti di sini diketahui apa? N-nya 5, I-nya berapa? 20%. 20% dengan P-nya sebesar 20 juta. 20 juta. 20 juta. 20 juta ya. Jadi kita lihat ke tabel yang tadi, kita mencari 20%. Ayo cari. Nah, ayo dong. 20% ya. 20%. Tadi berapa lama? 5 tahun ya. 5 tahun. Kemudian apa yang dicari? Yang dicari angsuran. Angsuran. Diketahui apa? Diketahui I sama N.
Ya selain I P. sama N, nah sama P ya ini ya. Capital Recovery Factor, faktor pengembalian modal. Mencari A diketahui P. Selama 5 tahun, ini 3344 nih, 0,3344. Apakah benar? Oh benar. Jadi untuk setiap tahunnya selama 5 tahun, dia membayar 6.688.000. Coba dikali 5 ini berapa kira-kira? 33 juta. 33.500.000 lah, kurang lebih segitu. Nah, untungnya gede banget ya. Berarti 5 tahun dia udah untung 13 juta. Oh, udah 50% balik itu duitnya. Seru banget. Ya, lintah darat lah ya. Kita berdosa banyak banget nyusahin orang. Tapi konsepnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup paham? Paham. Paham ya? Nah, oke. Selanjutnya, itu tadi angsuran seragam yang dimulai pada akhir tahun pertama atau pada akhir periode pertama setelah peminjaman. Nah, selanjutnya ini ada cara pembayaran angsuran, di mana pembayaran angsuran pertama itu ditunda atau dimulai setelah beberapa periode dari saat peminjaman. Kalian mau pinjam di sini nih, Pak. Saya minjamnya di awal. Tapi akhir tahun pertama dia nggak bayar. Dia baru bayar mungkin tahun ke-5 gitu ya. Jadi 5 tahun pertama pakai gratis. Setelah itu baru mulai nyicil sampai akhir tahun pembayaran. Kurang lebih seperti ini. Pada kondisi seperti ini, kita bisa melihat bahwa angsuran ditunda sepanjang J periode, ada periode tundanya J, dan angsuran pertama dimulai pada akhir periode J plus 1. Nah, di sini. J itu adalah periode bebas bayar. Mulai bayarnya di J plus 1. Pada kondisi seperti itu, nilai P yang dihitung untuk angsuran tersebut menggunakan P per A, I persen, N adalah nilai P pada akhir periode J atau awal periode J plus 1. Jadi tetap dihitung ya. Bunganya dihitung meskipun nggak bayar. Sedih juga dia. Di sini tetap dibayar. Nah, kemudian untuk mencari nilai P pada awal tahun pertama, harus dianggap nilai P pada akhir periode J sebagai nilai F terhadap nilai P semula. Sehingga untuk menghitungnya dapat menggunakan faktor P garis miring F I persen N. Ini tadi dipakai di mana? P garis miring F I persen N? Itu untuk single payment, materi yang tadi saya ajarkan di awal kuliah hari ini dan minggu lalu. P garis miring F ya, itu adanya untuk single payment nih, P garis miring F. Jadi konsepnya apa? Jadi konsepnya kalau misalkan kita menggunakan pembayaran angsuran seragam dengan sistem pembayaran tertunda, maka nilai uang kita P yang di sini dihitung dulu F-nya di sini berapa. Saya minjem 10 juta nih. 2 bulan lagi 10 juta saya udah jadi 50 juta. Nah, F-nya berarti 50 juta nih di 2 bulan. Misalkan. Jadi 50 juta yang di sini itu jadi P untuk perhitungan di sini. Paham? Jadi ada 2 tahap perhitungannya. Pada tahap awal di mana kita bebas membayar, bebas dari bayaran, kita bebas dari angsuran, itu menggunakan single payment untuk menghitung berapa nilai uang di masa depan dari uang yang kita pinjam. Setelah kita tahu nilai uang di masa depan di waktu J ini, bebas peminjaman, nilai tersebut kita jadikan sebagai nilai dasar uang yang kita harus bayar angsurannya. F dari sini menjadi P di sini. Paham? Paham. Paham nggak? Pahamnya gitu nggak yakin saya. Kalau misalkan dibikin contoh kayak gini, Novian mau pinjam uang ke saya. Berapa Novian mau pinjam duitnya? 20 juta. 20 juta, boleh. Novian bisa mulai bayar kapan nih? Bulan depan bisa bayar nggak? Belum. Belum, ya anggaplah 5 bulan lagi gitu ya, baru bisa bayar. Nah, berarti pertama-tama yang harus saya hitung adalah
Dari 20 jutanya Novian, misalkan saya kasih bunga 3% lah ya, baiklah saya. Enggak juga sih jahat itu. Misalkan saya kasih bunga 3%. Berarti pertama-tama yang harus saya hitung, dengan bunga 3% per bulan, ketika dia sampai di bulan kelima, jadi berapa ini utangnya Novian ke saya? Nah, itu yang harus dihitung. Nah, setelah itu Novian mau ngelunasinnya berapa bulan? 5 bulan. Jangan, kuat nggak? biasanya ngangsurnya lebih lama lagi, bisa setahun lah, anggaplah setahun gitu ya. Nah, jadi 5 bulan ini bebas angsuran. Setelah itu selama setahun Novian mengangsur, menyicil. Jadi N-nya 12. Nah, tapi yang dibungakan di sini, di tahap kedua ini, itu bukan yang modal awal 20 juta, tapi 20 jutanya sudah ditambahkan bunga di sampai akhir bulan kelima. Gitu paham? Paham nggak? Ini yang pinjam uang di Novian paham nggak? Paham. Paham ya? Jadi pertama-tama kita hitung dulu nilai masa depan dari uang yang dipinjam Novian sekarang. Setelah 5 bulan utangnya Novian jadi berapa nih? 20 juta plus plus pasti. Nah setelah itu Novian bakal ngangsur dalam 12 bulan. Nah selama dia dibayarkan juga itu juga ada bunganya. 20 juta plus plus ditambah bunga itu yang harus dibayar angsurannya oleh Novian setiap bulan selama 12 bulan. Paham? Paham. Taufik? Dani paham? Lumayan, Pak. Wih, Taufik lumayannya di mana nih yang nggak paham nih? Dani paham? Oh, paham, Pak. Lumayan ya. Kalau Taufik gimana? Lumayannya gimana? Oke lah, kita mulai dengan contoh soal aja ya. Seorang ayah ingin menyimpan uangnya untuk membiayai kuliah anaknya. Dia berharap anaknya akan menerima uang sebesar 10 juta per tahun ketika anaknya berusia 18, 19, 20, dan 21 tahun. Berarti ini N-nya berapa? 4. 4. Bagus. N-nya 4, kemudian 10 juta per tahun ini apanya? A. A. A, benar. A. F. Ini A-nya. A. Ini A. Ini A. Karena 10 juta per tahun itu diberikan ke anaknya. Itu A. Pertanyaannya ada 2. Bukan mula-mula, Pak. Kenapa? Kirain saya itu dana mula-mula itu. Nah, bukan. Yang kita cari adalah dana mula-mulanya malahan. Yang kita cari adalah dana mula-mulanya. 10 juta per tahun. Jadi anaknya 18, 19, 20, 21 tahun itu berarti kurang lebih harus ada 40 juta ini di bank. Mungkin kurang dikit. Jadi ketika tahun penabungannya sudah sampai 18, 19, 20, 21, uangnya itu harus 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, minimal seperti itu kurang lebih. Tapi intinya pada akhir tahun ke-21, uangnya itu ada sekitar 40 jutaan lah. Oke. Berapa uang yang harus disimpan di bank kalau ia menyimpan pada saat anaknya lahir? Nah, jawabnya satu-satu dulu deh. Yang A, bunga modal yang berlaku 20%. Wah, gede. Oke, yang pertama, P, pada saat ke-17. Itu dihitung seperti ini. P ke-17 itu F17. Misalkan kita ingin tahu P, jadi ini kan 2 tahap ya. Ketika kita tahu A-nya 10 juta selama 4 tahun, maka pada tahun ke-17, besar modalnya itu harus sebesar ini, 25.887.000. Ini kita tahu P garis miring A, dengan I-nya 20%, N-nya 4. Coba kita lihat. 20%. Nah, N-nya 4. Kemudian P garis miring A di sini 2,589 ya, di sini. Set. Aduh, sorry. 2,589. Sama ya, 2,589. Jadi, besar modal di bank ketika anaknya berumur 17 tahun, agar anaknya bisa narik 10 juta selama 4 tahun ke depan, itu harus sebesar ini minimal 25.887.000.
Karena yang dicari adalah berapa uang yang harus dia setor sekarang agar nanti ketika tahun ke-17 duitnya segini duit, berarti N-nya ada 17, kemudian bunganya 20%, maka dia masuk ke perhitungan kedua pakai single payment. Dicari P ketika diketahui F. Nah, tingkat bunganya 20%, N-nya 17. Masuk lagi ke sini kita. 17, nih 17. Pakai tapi yang single payment ya, dari kolom yang ini. Dicari P, diketahui F, dapatnya 0,0451. Apakah benar? Oh benar. Jadi ketika anaknya lahir, dia harus masukin ke bank duitnya segini. 1.116.700. Sehingga pada tahun ke-17, duitnya dia bisa segini duit, 25.887.000, yang ketika dibungakan bisa ditarik anaknya 10 juta per tahun selama 4 tahun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bingung? Paham? Bingung? Bingung paham? Gimana? Lumayan paham, Pak. Main paham ya? Yang perlu dipahami di sini adalah 2 tahapannya. Yang pertama ketika dia mulai mengangsur, ada angsurannya, apakah itu angsuran keluar atau angsuran masuk bebas. Pokoknya ada angsurannya. Dan tahapan yang pertama ketika tidak ada transaksi apa-apa. Ini yang menggunakan konsep single payment. Jadi ada yang menggunakan perhitungan single payment, ada yang menggunakan perhitungan pembayaran seragam, uniform payment. Gitu ya, ada uniform payment-nya, ada single payment-nya. Itu kalau menyelesaikan soal yang bentuknya pembayaran seragam tertunda. Nah, soal kedua B. Kalau seandainya si anak selama kuliah mendapatkan beasiswa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya selama 4 tahun, sehingga ia tidak mengambil uangnya di bank selama 4 tahun, berapa uang yang akan diterimanya jika diambil seluruhnya pada saat ia berumur 24 tahun? Nah, ini kita emang harus pintar-pintar menerjemahkan soal ya. Baik, coba kita lihat jawabannya. Nah, ini. Ini yang tadi. Nah, ini. Untuk menghitung jumlah uang pada saat si anak berumur 24 tahun, dapat F-nya 24 ya. Dapat digunakan nilai P0. P0 itu ini yang tadi. Ketika anaknya lahir, ayahnya nabung nih segini duit. 1.167.500. Berarti kita ada P-nya. Terus kita cari taunya pakai apa? Pakai rumus single payment karena tidak ada penarikan bertahap dan tidak ada penambahan uang juga. Sehingga kita langsung aja pakai N-nya 24, I-nya 20%, dicari F jika diketahui P. Nah, ada 24 nih di sini. 24, dicari F diketahui P. Nih, 79,497. Sehingga kita bisa dapat faktor pengalinya 79,5 dikalikan 1 juta tadi. Nih, 1 juta sekian-sekian, dapatlah duitnya 92.816.250. Sehingga ketika si anak berumur 24 tahun dengan tingkat suku bunga 20% per tahun, maka tabungan total si anak pada tahun ke-24 dapat 92.816.250. Single payment saja. Karena tidak ada angsuran yang terlibat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk Ya. yang tabel tadi itu Pak, emang nilainya itu sudah ditentukan dari sananya Pak? Benar, ini hasil perhitungan juga.
nilainya sudah dihitung. Itu yang tadi saya kasih contoh di materi tadi pagi ya. Ada 1, jadi nilainya itu sebenarnya dapatnya dari 1 ditambah bunga dipangkatkan N gitu. 1 ditambah bunganya di sini 20%, 1,2 dipangkatin 24, dapatnya segini. Ya ada perhitungan yang lain lah. Tadi kan ada beberapa rumus yang saya skip tuh yang rumit-rumit. Nah, itu yang didapatkan dari perhitungan-perhitungan ini nih. Nah, sebentar, saya scroll ke atas. Misalkan untuk angsuran seragam. Ada rumusnya? Ada. Tapi kalau ngitung pakai rumus, lama. Nih, 1 dikali 1, I dikali 1 tambah I dipangkatkan N per 1 tambah I pangkat N kurangi 1. Rumus-rumus ini lama ini nyarinya kalau dihitung pakai kalkulator. Bisa salah pula. Karena itu, akuntan biasanya menggunakan tabel referensi ini untuk mencari besar angka fungsional. Pengali fungsional yang dipakai berdasarkan apa yang diketahui dengan apa yang dicari. Seperti itu. Kalau misalkan kalian mau hitung sendiri, ya mungkin bisa. Hasilnya juga sama. Tapi lebih cepat kalau pakai tabel referensi. Biasanya tabel referensi ini sampai persentasenya agak besar gitu ya. Angkanya juga sampai 100. Kalau misalkan ini angkanya sampai 100 enggak sampai 60. Harusnya sampai 100 kalau nggak salah. Di bawah juga masih ada angkanya mungkin. Ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sekarang? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Ya, Pak. Gimana? Silakan Novian. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oh enggak, oke. Saya lanjutkan ya. Ada satu lagi tipe, satu mungkin. Angsuran seragam yang dilakukan pada setiap awal periode. Tadi kan kita pembayarannya pada akhir periode. Misalkan kita bayarnya di 8 tahun, jadi di akhir tahun ke-8 kita harus bayar. Nah, pada kasus ini penyelesaiannya itu dilakukan dengan melakukan modifikasi rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana bentuk arus kas yang belum sesuai dengan hubungan yang telah ada diubah atau disesuaikan dengan pola hubungan yang ada. Nah, jadi ada posisi P pada satu periode sebelum angsuran pertama, posisi F itu terletak pada posisi yang sama dengan nilai A terakhir, posisi F berjarak N periode dari P. Nah, kalau misalkan kita lihat gambarnya seperti ini. Misalkan seseorang melakukan suatu setoran angsuran seragam yang besarnya 1 juta setiap tahunnya dan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Angsuran dilakukan pada awal tahun, artinya pembayaran pertama dilakukan pada awal tahun pertama, akhir tahun ke-0. Kemudian, setoran angsuran terakhir dilakukan pada awal tahun ke-5 atau akhir tahun ke-4. Di sini ya. Tingkat bunga modal yang berlaku 10% per tahun. Hitunglah jumlah uang yang akan diperoleh pada akhir tahun ke-5. Ini contoh pelunasan yang tidak wajar sih dilakukan di awal periode. Biasanya di akhir. Nah, nggak apa-apa. Ini contoh penyelesaiannya seperti ini. Ditanya adalah jumlah uang yang akan diperoleh pada akhir tahun ke-5 berapa. Nah, F5 ini tidak bisa langsung dihitung dengan menggunakan rumus yang ada karena pola diagramnya berbeda. Akhir angsuran itu terjadinya di F4, sedangkan yang ditanya itu di F5. Karena itu, untuk mencari F5, maka kita harus menghitung dulu F4. Untuk menghitung F4, kita masukkan rumusnya. F4 ini nilainya adalah A-nya berapa? 1 juta. Kemudian dari tingkat bunga 10% dan N-nya 5, kita peroleh pengalih fungsionalnya 6,1051. Sehingga pada akhir tahun keempat, kita dapat uangnya 6.105.100. Nah, setelah kita dapat F4, maka F4 itu dianggap P bagi F5, sehingga F4 itu P4. Pada perhitungan ini, kita mencari F5 dengan diketahui P4. Ya, ini F garis miring P, N-nya 10, I-nya 10, N-nya 1 ya, 1 tahun doang. Maka kita dapat pengalih fungsionalnya 1,10. Sehingga total kita dapat 6.715.600. Nah, coba kita bandingkan
dengan kondisi sebelumnya pembayaran tertunda. Yang ini pembayarannya dipercepat. Sehingga F garis miring P-nya di belakang. Kalau tadi pembayaran tertunda, F garis miring P-nya di depan. Kita hitung dulu F garis miring P-nya, baru kita menghitung F garis miring A. Kalau yang di sini bentuknya angsuran dulu baru lunas, baru ada tambahan setelah angsurannya. Berarti kita ngitung F garis miring A dulu, kemudian baru dihitung F garis miring P. Jadi yang perlu kalian lihat adalah pola pembayarannya seragam, itu tertunda atau didahulukan. Ini kalau misalkan dia didahulukan. Di setiap awal periode ya didahulukan. Nah, jadi bisa diperoleh F5-nya 6.715.600. Untuk cara kedua, ini kita bisa mencari P pada awal tahun ke-0, P-1. Wow. Yang berarti merupakan nilai P yang posisinya satu periode sebelum pembayaran A yang pertama. Lebih repot lagi. P-1-nya berapa? Kita diketahui A, angsuran per tahunnya 1 juta. Kemudian N-nya 5 tahun, I-nya 10, didapatkan 3,7908. Maka kita tahu P-1-nya adalah 3.790.800. Jadi pada awal tahun ke-0, nilai modalnya dia harus sebesar ini. Pada tahun kelima, nilainya nanti duitnya berapa? P-1-nya dikalikan, N-nya dijadikan 6. Karena dari P-1 sampai 5, N-nya adalah 6. Di sini kita bisa masukkan rumusnya, F garis miring P, 10% dengan N-nya 6, maka pengalinya 1,7716 didapatkan F5-nya 6.715.781. Apakah sama? Ya, mirip-mirip dikit. Perhitungan uang itu emang biasanya beda-beda dikit, mirip-mirip dikit. Jadi, itu adalah perhitungan yang bisa kita lakukan. Ada dua cara apabila pembayarannya dilakukan di awal periode, bukan di akhir periode. Harus ada penyesuaian seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mencoba memahami, Pak. Ya, paham. Sebentar, ini juga saya. Oke. Oke. Sebentar ya. Oke, baik. Jadi kita sudah belajar ada 3 jenis pembayaran. Yang pertama pembayaran angsuran seragam. Yang kedua adalah pembayaran angsuran seragam yang ditunda, digeser ke belakang. Yang ketiga adalah pembayaran angsuran seragam yang dimajukan, dibayar di awal periode, digeser ke depan. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kapan kita menggunakan pembayaran seragam, kapan kita menggunakan pembayaran sekali single payment. Kalau pada kondisi pembayaran diundur, single payment-nya di depan, angsurannya di belakang. Pada kondisi di mana pembayarannya dimajukan, maka angsurannya di belakang, single payment-nya di belakang, angsurannya di depan, single payment-nya di belakang. Nah, silakan baca lagi. Untuk yang terakhir adalah menyetarakan nilai sekarang P, nilai yang akan datang F, dan nilai angsuran seragam A. Nah, ini ada 3 variabel ini akhirnya ada P, F, A, keluar semua. Pada beberapa masalah sering ditemukan sejumlah arus pembayaran yang besarnya berbeda pada setiap periode pembayaran, misalkan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan mesin. Kadang-kadang di tahun ini pembayarannya segini, tahun depan beda lagi, tahun depannya lagi beda lagi. Dalam analisis ekonomi selalu diasumsikan bahwa biaya produksi selalu dibayarkan pada akhir periode, itu yang lazimnya. Di sini akan diterangkan sebenarnya. Diterangkan bagaimana menyetarakan sejumlah arus pembayaran terhadap nilai P, F, dan A. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Sebuah mesin memerlukan biaya perawatan pada tahun pertama sebesar 1 juta,
tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 5 juta, tahun keempat sampai tahun ke-8 sebesar 4 juta per tahun. Bunga modal yang berlaku 20% per tahun. Pertanyaannya adalah berapa nilai keseluruhan perawatan mesin tersebut apabila disetarakan pada awal tahun dari pembelian, pada akhir umur pemakaian, dan C, biaya perawatan rata-rata per tahun. Nah, coba kita lihat jawabannya ya. Ini ada 1 juta, 2 juta, 5 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta. Oke. Nilai P0 itu bisa didapatkan dengan menjumlahkan semua nilai sekarang dari seluruh biaya pada setiap periode. Jadi ada F1 nilai pada tahun pertama, F2 nilai uang pada tahun kedua, F3 nilai uang pada tahun ketiga. Kemudian ada angsuran yang sama di tahun ke 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total ada 5 tahun. Kemudian berlaku single payment dengan bunganya 20% selama 4 tahun. 4 tahun itu kapan ya? 4 tahun pertama tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4. Dari tahun ke-4 sampai tahun ke-8. 4, 5, 6, 7, 8. Itu 5 harusnya. Ya udah nggak apa-apa, kita lihat dulu. Di sini kita bisa melihat F1-nya 1 juta, F2-nya 2 juta, F3-nya 5 juta. Kemudian F dari 4 sampai 8 itu 4 juta. Dengan besaran ini, ya intinya faktor pengalinya didapatkan dari tabel juga. Untuk total kita dapat nilai modal kita sekarang adalah P0-nya 10.883.966. Wow. Kemudian nilai F8 dicari dengan menjumlahkan kemudian pada akhir tahun ke-8 dari semua arus biaya pada setiap tahun. P0-nya sudah dapat. Langsung kita tarik hubungannya F dengan P. F8 itu mencari F8 dari P0 diketahuinya berapa. P0-nya kita tahu 10.883.966 tadi dari soal sebelumnya. Dikalikan single payment dengan bunganya 20%, waktunya 8, didapatkanlah F8 46.787.991. Wow. Untuk mencari nilai A, akhirnya per tahunnya kita harus angsuran berapa? Kita bisa cari dari P0 atau F8. Kalau P0-nya segini, dengan waktunya 8 tahun, untuk setiap tahunnya kita harus ngangsur berapa? Segini, 2.836.000. Kalau misalkan kita menggunakan pendekatan F, ya sama, A-nya dapatnya dekat-dekat situ juga, 2.835.000. Ya, ini waktunya mau habis. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak? Ini memang membingungkan untuk yang terakhir ini. Silakan dipelajari sendiri. Minggu depan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya.